Yos nakama, selamat datang di Laugh Tale Anime. Pada Jam Festa 18 yang diadakan akhir tahun 2017, Odachi mengatakan jika Arc Wano akan jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Arc Marineford. Sampai-sampai Arc Marineford akan terlihat imut-imut. Bagaimana? Imut-imut bukan? Jika kita melihat alur Arc Wano yang sekarang sudah memasuki babak ketiga, kita sudah bisa melihat pihak mana saja yang akan melakukan bentrokan. Di sudut merah berisikan aliansi bajak laut Ming Samurai yang berisi Mugiwara Pirates, Heart Pirates, suku Ming serta samurai dan ninja loyalis keluarga Kozuki. Sedangkan di sudut biru ada Beast Pirates yang dipimpin oleh Yonko Kaido, kemudian ada Yonko Big Mom dengan beberapa anak-anaknya yang akhirnya beraliansi dengan Kaido, lalu ada Shogun Wano si kampret Orochi dan antek-anteknya. Menurut perkataan Ga pada One Piece Chapter 97, jika memang benar Kaido dan Big Mom membuat aliansi, maka hal berbahaya yang di luar ekspektasi akan terjadi. Yap, kita sudah ketahui bersama, jika Kaido dan Big Mom merupakan pemegang nilai bounty terbesar saat ini, seperti dikonfirmasi pada One Piece Chapter 957. Apakah dengan komposisi makhluk-makhluk barbar tersebut bisa mengalahkan keepikan pertarungan di Arc Marineford? Coba kita bandingkan terlebih dahulu pada Perang Besar Marineford. Terjadi bentrokan antara bajak laut Shirohige yang full tim beserta semua aliansi bajak lautnya melawan angkatan laut yang mengerahkan semua tentaranya. Di situ ada nama-nama besar seperti Shirohige, Marco, Jinbe, Crocodile, Ivankov, Buah Hancock, Luffy. Luffy kan masih ampas. Ya udah nggak apa-apalah, dia kan main karakter punya backingan Oda Sensei. Lalu dari pihak Marin ada 3 admiral, Akainu, Aokiji, Kizaru. Lalu ada Fleet Admiral Sengoku dan Garp, sang pahlawan angkatan laut. Para wakil admiral dan Shichibukai yang tak kalah ngeri seperti Mihawk dan Doflamingo. Kemudian dalam pertarungan tiba-tiba muncul sosok Kurohige dan para tahanan Impel Down level 6 yang baru saja direkrut oleh Kurohige. Dan puncaknya datang Shanks, Yonko idaman para Oplovers yang akhirnya menghentikan perang besar Marineford. Melihat fakta tokoh-tokoh kuat dari perang Marineford, jika kita bandingkan dengan kondisi Arc Wano saat ini, sepertinya belum bisa dikatakan jika Arc Wano ini akan membuat Arc Marineford menjadi peperangan yang imut-imut. Mimin berpikir jika Arc Wano hanya bisa menjadi perang yang terepik jika terjadi konfrontasi dari seluruh Yonko. Yap, Mimin sepertinya melihat tanda-tanda jika Shanks dan Kurohige akan ikut serta dalam perang di Wano Kuni ini. Oda sudah memberikan clue-clue tersembunyi agar kelas antar Yonko ini dapat terlaksana. Mimin akan menjelaskannya secara padat dan kenyal. Yang pertama adalah Shanks. Yonko bertangan satu ini memiliki hubungan tidak langsung dengan negara Wano. Ya, tepatnya dia memiliki hubungan emosional dengan Kozuki Oden, kawan satu kapalnya saat di bawah bendera bajak laut Roger. Shanks adalah seorang yang mementingkan sahabatnya. Ya, seperti perkataannya pada One Piece Chapter 1, Shanks mengatakan pada Higuma, jika kau bisa merendahkanku semaumu, namun dengan alasan apapun, jangan pernah kau sakiti temanku. Yap, kesetia kawanan Shanks ini dibuktikan pada One Piece Chapter 967. Shanks rela tidak ikut kaptennya menuju pulau terakhir hanya untuk menjaga Buggy yang saat itu tiba-tiba mengalami demam tinggi. Yap, masih meragukan kesetia kawanan yang dimiliki oleh Shanks. Namun, pertanyaan ini adalah mengapa Shanks yang memiliki kesetia kawanan yang tinggi tidak membantu Kozuki Oden hingga saat ini? Jawabannya ada di One Piece Chapter 958. Oden yang saat itu sudah mengetahui rahasia dunia berencana untuk membuka batasan negeri Wano dalam 20 tahun ke depan. Nah, di situ Rayleigh, Shanks, dan Buggy menawarkan bantuan pada Oden untuk merealisasikan impiannya. Namun, Oden menolak permintaan tersebut karena menganggap ini adalah masalah internal klan Kozuki. Dan pada One Piece Chapter 968, saat Kozuki Oden berpisah dengan bajak laut Roger, dia mengatakan untuk jangan mengkhawatirkannya karena dia akan tetap hidup dan membuka batasan dari negerinya. Yap, inilah saatnya Shanks turun tangan. Dari penjabaran Mimin sebelumnya, dia adalah sosok yang mementingkan sahabatnya. Dia menghargai keputusan Oden untuk tidak membantunya. Namun, sudah 25 tahun berselang, negara Wano tak kunjung membuka batasan negerinya. Dan mengetahui jika Kaido ada di Wano, apakah Shanks akan tinggal diam?
Sampai saat ini, Nekomamushi belum sampai ke negara Wano. Seperti yang kita ketahui pada manga One Piece chapter 909, Nekomamushi sedang membujuk Marco agar membantu proyek pembalasan dendam pada Orochi dan Kaido. Namun, sepertinya Marco tidak bisa ikut karena dia harus menjaga harta peninggalan terakhir Shirohige dari Edward Weevil. Mengingat keberadaan kapten divisi yang lain tidak diketahui dan sepertinya mereka menyebar dan tidak ada di satu tempat yang sama, membuat pilihan terakhir dari Nekomamushi adalah meminta bantuan pada bajak laut rambut merah. Yap, kemungkinan besar itulah alasan mengapa Nekomamushi sampai sekarang belum sampai di Wano. Dan dari perkataan Shanks pada manga One Piece chapter 903, Shanks mengatakan jika dia akan segera bertemu dengan Luffy. Yap, mereka akan bertemu di Wano dan sepertinya Shanks memang sudah berencana untuk pergi berlayar ke Wano Kuni. Kaisar lautan yang terakhir adalah Kurohige. Apakah dia akan pergi ke Wano? Ya, banyak clue yang sudah diberikan oleh Oda Sensei. Pada manga One Piece chapter 956, Kurohige mulai bergerak. Si brengsek mengatakan jika daripada jatuh ke tangan angkatan laut, dia sendiri yang akan mengambilnya. Yap, sebenarnya apa yang diincar oleh Kurohige? Banyak fans yang mengira jika Teach mengincar Pluton yang ada di Alabasta, mengingat adanya berita besar mengenai nasib buruk yang dialami oleh anggota kerajaan Alabasta selepas perhelatan Reverie. Yap, perlu diingat jika angkatan laut tidak memiliki urusan sedikit pun dengan senjata kuno. Sepertinya memang pemerintah sengaja menutupinya. Pemerintah dunia memiliki pasukan khusus untuk menangani dan mencari senjata kuno, yaitu lewat organisasi Cyberpol. Yap, berarti Mimin dapat menyimpulkan jika bukan Pluton yang diincar oleh Kurohige. Apakah Kurohige sedang mengincar buah merah-merah Nomi milik Sabo yang sampai saat ini belum bisa dipastikan bagaimana nasibnya sekarang? Jika memang Sabo kalah melawan angkatan laut dan dibawa ke Impel Down, Kurohige pasti tidak akan segegabah itu untuk langsung pergi ke Impel Down. Ya, kita sudah ketahui semua jika Kurohige ini adalah orang yang licik dan lebih suka melakukan KS seperti peristiwa kematian Shirohige saat Arc Marineford. Lalu, apa konfrontasi besar yang sedang terjadi saat ini dan berpeluang menguntungkan angkatan laut? Yap, sudah pasti adalah perang besar Wano Kuni. Apakah Nakama ingat jika di Wano saat ini penuh dengan senjata hasil dari pabrik milik Orochi dan Kaido? Yap, betul. Jika Kaido sampai kalah, maka angkatan laut dapat membawa semua senjata tersebut ke markas besar angkatan laut. So, pasti angkatan laut akan sangat diuntungkan dengan hal itu. Apakah Kurohige tertarik dengan senjata-senjata tersebut? Yap, pada manga One Piece chapter 803 ketika Jesus Burgess nebeng di kapal milik pasukan revolusioner dan berhasil menyusup ke Baltigo, Burgess mengatakan pada Laffite jika Kurohige bisa mendapatkan banyak senjata apabila dia menyerang tempat tersebut. Namun, sepertinya mereka gagal mendapatkan senjata-senjata tersebut karena pada manga One Piece chapter 824, pada koran dikatakan jika saat angkatan laut dan Cyberpol tiba di Baltigo, tempat itu sudah dihancurkan oleh bajak laut Blackbird. Dan faktanya pada manga One Piece chapter 904, para pasukan revolusi tidak tampak mengalami luka jika memang mereka habis bertarung dengan bajak laut Kurohige. Yap, sepertinya mereka sudah berpindah markas dan mengamankan semuanya sebelum kedatangan Laffite dan Shiryu di Baltigo. Sehingga saat ini Kurohige memang membutuhkan senjata-senjata tersebut untuk para kroconya. Ditambah lagi, setelah tumbangnya Doflamingo yang merupakan broker senjata di dunia hitam, membuat persediaan senjata di pasar gelap terganggu. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah dunia sampai rela membeli senjata langsung pada si kampret Orochi. Faktor pendukung jika armada besar Kurohige akan ke Wano Kuni adalah Gekko Moria. Kok bisa Moria? Ya, pada manga One Piece chapter 925, Kurohige menawarkan Moria untuk bergabung dengan bajak lautnya. Yap, pilihan terbaik yang bisa diambil oleh Moria tentu saja bergabung dengan Kurohige. Karena pastinya dia tak akan bisa kabur dari markas Kurohige. Saat di perang Marineford saja, Moria harus dibantu dengan kekuatan buah iblis milik Absalom agar terhindar dari Doflamingo. Sepertinya Moria bersedia bergabung dengan Teach apabila dia mau mengabulkan permintaan dari Moria. Ya, Moria pernah dikalahkan oleh Kaido dan dia ingin membalaskan dendamnya pada Kaido. Serta saat ini di Wano juga ada bajak laut topi jerami yang memang sudah menghancurkan rencananya untuk membalaskan dendamnya pada Kaido. Ditambah lagi, banyak pengguna buah iblis kuat di Wano karena kita sudah ketahui jika bajak laut Kurohige memang sedang mengumpulkan buah iblis yang kuat. Bagaimana Nakama? Apakah perang Wano sudah bisa dikatakan lebih dahsyat dari perang Marineford dengan bentrokan kelima kaisar lautan?
Mimin berpikir ada beberapa karakter tambahan yang akan ikut berperang dalam kedahsyatan perang Wano Kuni. Oda juga mengatakan pada Jump Festa 18 jika Oda akan memunculkan legenda yang sedang bersembunyi dan akan menghalangi kru topi jerami. Ya, Mimin pernah membahas siapa legenda tersebut pada video Mimin sebelumnya. Jika nakama penasaran, nakama bisa klik linknya di pojok kanan atas ya. Legenda itu adalah Golden Lion Shiki. Dia pernah berkata pada manga One Piece chapter 0 jika dia akan bersembunyi dan sedang mempersiapkan penelitian yang dapat mengguncang dunia. Dan penelitiannya akan rampung sekitar 20 tahun, dan saat ini sudah lebih dari 20 tahun saatnya Golden Lion Shiki dimunculkan. Dan ini saat yang tepat di mana Kaido dan Big Mom sedang beraliansi, dan hal ini akan membuat bajak laut Rocks akan bangkit kembali. Serta pertempuran akan dirasa kurang jika tidak ada angkatan laut yang ikut campur. Saat ini sudah ada X-Drake yang dikonfirmasi adalah bagian dari anggota SWORD, organisasi rahasia milik angkatan laut. Walaupun Akainu mengatakan jika dia tak mau ikut campur dengan perang Wano, kemungkinan besar anggota SWORD yang lain akan datang. Dan kemungkinan besar yang akan datang adalah Fujitora. Ya, pada manga One Piece chapter 793, Akainu memarahi Fujitora mengenai kejadian di Dressrosa dan dia tak boleh kembali ke markas besar sebelum bisa menangkap Luffy dan Law yang merupakan biang kerok di insiden tersebut. Dan pada manga One Piece chapter 997 terlihat Fujitora sedang berlayar menuju ke suatu tempat. Ya, tujuannya saat ini hanyalah Law dan Luffy. Kemungkinan dia memang sedang menuju ke Wano, dan sepertinya dia akan membawa penemuan baru milik Dr. Vegapunk, yaitu SSG. Dengan berkumpulnya karakter-karakter badass tersebut, pasti perang Marineford akan terlihat sangat imut-imut. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai kedahsyatan perang Wano. Jika nakama menyukai video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tidak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.